Muhasabah sendiri adalah sesuatu yang memang selayaknya kita lakukan, sebagaimana yang pernah dinyatakan dan dinisbatkan kepada Umar bin Khattab. Ya, beliau menyatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasaba, maka hisaplah diri kalian, ya, hitung-hitunglah amal kalian sendiri sebelum kalian dihitungin amalnya. Kapan dihitungin amalnya? Nanti di yaumil hisab, namanya kan gitu ya. Kita akan dihitung amal kita. Sebelum dihitungin, paling enggak kita punya perkiraan amal apa dari kita yang memang kurang, amal dari apa yang sudah cukup ditingkatkan, yang kurang kemudian diperbaiki. Nah, maka kita juga harus menempatkan skala prioritas. Mana sih yang harus kita perhatikan, amal yang mana yang harus kita perhatikan? Ya, insya Allah semuanya harus kita perhatikan. Hanya khusus dalam kajian ini kita mencoba membahas dari aspek iktisodiyah, aspek muamalah, ya, aspek ekonomi. Kenapa? Salah satu faktor saya mencoba mengangkat ini adalah sebuah hadis dari Ibnu Hibban yang dimana Rasulullah menyampaikan nanti di yaumil kiamah, ya, maka manusia itu akan dihisap dan anak Adam itu nggak akan bisa kemana-mana sebelum hisapnya selesai untuk 4 hal. Sebelum 4 hal ini dijawab tuntas, maka nggak boleh kemana-mana. Gitu ya. Apa saja? Yang pertama ditanya mengenai umur. Itu. Umurnya dipakai apa saja? Jadi bayangin kita harus menghisap, harus tahu detail umur kita dihabiskan untuk apa saja. Yang umurnya baru 25 tahun, 25 tahun dipakai apa? Yang umurnya 30 tahun, 30 tahun dipakai apa saja? Yang umurnya 50 tahun, insya Allah akan jauh lebih panjang lagi hisapnya, kan gitu ya. Karena harus menjelaskan dipakai apa saja umurnya. Ya. Itu selesai, tidak selesai. Ada yang kedua adalah jasadnya, fisiknya, tubuhnya. Itu dipakai buat apa? Apakah dipakai untuk maksiat atau dipakai untuk ketaatan? Itu semua akan ditanya. Ya. Akan ditanya. Nggak bisa lepas. Bahkan kalau orangnya nggak mau ngomong, kita tahu dalam surat Yasin dikatakan tangan kita akan berbicara, gitu ya. Kepala kita, rambut kita akan bicara, anggota tubuh kita akan berbicara. Gitu. Dan itu kita akan dihisap. Akan dihitung satu persatu amal kita. Itu selesai. Apa sudah selesai? Belum. Ternyata masih ada lagi yang ketiga. Apa? Yaitu adalah ilmu kita. Sejauh mana kita mengamalkan. Nah, ya. Ini hisap kita ketiga. Ilmu kita sejauh mana dilaksanakan. Sejauh mana diamalkan. Ya. Bukan berarti kemudian, oh kalau gitu supaya hisapnya ringan, nggak usah banyak belajar. Ya, nggak seperti itu. Kenapa? Karena perintah untuk menuntut ilmu juga wajib. Kan gitu ya. Nah, menuntut ilmu seperti apa? Nggak harus ngantren. Nggak harus kuliah. Bukan seperti itu. Menuntut ilmu adalah dari nggak tahu jadi tahu. Itu namanya menuntut ilmu. Mencari ilmu seperti itu. Dari kita nggak ngerti jadi ngerti. Itu namanya kita mencari ilmu. Kan gitu ya. Ilmu apa? Baik yang terkait dengan ilmu agama maupun ilmu dunia, semua akan dihisap. Nggak akan ada yang lewat. Itu selesai. Apa cukup? Enggak. Pertanyaan ini sebelum yang terakhir, kira-kira 3 tadi bisa cepet nggak kita jawabnya? Ketika kita dihisap, diminta menjelaskan umur kita, jasad kita, ilmu kita, berapa lama kira-kira kita butuh menghabiskan waktu menjelaskan semuanya? Ya, panjang pasti ya. Padahal ini yang paling ringan. Nah, kok paling ringan? Yang keempat yang ditanya, ya dalam hadis Ibnu Ibn ini hanya 4. Yang keempat yang ditanya, ini yang lebih berat. Kenapa? Yang ditanya masalah hartamu. Harta ini yang ditanya 2. Yang tadi kan ditanya satu-satu, ilmu kemana, jasad kemana, ya kan, umur kemana. Harta ini yang ditanya 2. Apa saja? Yang pertama dapat dari mana?
Ya, dapat dari mana? Itu yang pertama ditanya. Kedua, dipakai untuk apa? Ya, artinya hisab kita untuk urusan harta dua kali lipat. Ya, maka memang menjadi motivasi untuk saya pribadi adalah kita memiliki perhatian khusus. Ya, memiliki perhatian khusus untuk masalah harta ini. Jangan sampai kemudian umurnya sudah aman, dakwahnya aman, ilmunya aman dipakai, kita malah kejeblos dalam urusan harta. Gitu. Kenapa? Karena harta ini yang paling sulit menghindarnya. Ya, kan seringkali dikatakan gitu ya, ya yang namanya uang tidak menjamin kebahagiaan gitu ya. Tapi kadang-kadang bahagia juga butuh uang kan gitu ya. Ya, itu nggak bisa kita pungkiri gitu ya. Maka yang namanya ekonomi itu menjadi sesuatu yang bagian keseharian hidup kita. Kira-kira kita lebih banyak berurusan dengan ilmu atau berurusan dengan uang? Ya kan? Kita lebih banyak berurusan dengan uang, berurusan dengan harta. Ya, sudah urusannya jauh lebih banyak, ya, dihisapnya double. Gitu. Maka para ulama ketika menjelaskan hadis ini, ketika untuk hisap masalah keempat ini, akan ada tiga kelompok. Yang dua kelompok ini akan merugi, yang satu akan beruntung. Seperti apa? Yang ditanyakan dua, dari mana ke mana? Orang yang sumber hartanya haram, itu sudah pasti merugi. Nggak peduli dia keluarnya untuk haram juga, malah ruginya double. Orang yang sumber hartanya halal, tapi dikeluarkan untuk yang haram, juga merugi. Meskipun sumbernya halal, tapi keluarnya haram. Itu juga pasti merugi. Maka yang beruntung hanyalah orang yang bisa menjaga hartanya itu hanya diambil ya dari yang halal, dikeluarkan kepada yang halal. Gitu. Dan ini sejalan dengan apa yang Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis yang insya Allah kita sering kali dengar. Hadis ini tercantum dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah biasanya, hadis nomor 10. Ya. Jadi hadis ini saya sering kali jadikan sebuah contoh, ya, gambaran seberapa penting kita memahami harta kita baik masuknya maupun keluarnya. Rasulullah pada suatu waktu dalam hadis tersebut dikatakan, Rasulullah itu kumpul dengan para sahabat, itu kemudian Rasulullah menyampaikan, ya, Rasulullah menyampaikan sebuah wejangan lah gitu ya. Rasulullah menyampaikan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu sesungguhnya maha baik dan tidak akan menerima kecuali hanya dari yang baik-baik saja. Itu. Kemudian Rasulullah menyampaikan beberapa ayat gitu. Dan Rasulullah kemudian mengakhiri hadis ini dengan sebuah kisah yang insya Allah kita kenal. Rasulullah menceritakan ada seseorang yang datang, ya, ke sebuah kampung, ke sebuah masjid dengan rambut yang kusut, dengan pakaian yang kotor karena habis perjalanan jauh. Kemudian orang tersebut mengangkat tangannya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, gitu ya. Kemudian Rasulullah katakan, gitu, wa mat'amuhu haram, ya, makanannya haram, ya. Wa masyrabuhu haram, minumannya dari yang haram, bukan minumannya berasal dari harta yang haram, gitu. Wa malbasuhu haram, pakaiannya ini dari harta yang haram. Wa bil haram, dan dia menafkahi, memberi makan dirinya, menafkahi dirinya dari yang haram juga. Pastajabalah, terus gimana doanya mau dikabulkan? Itu. Padahal itu sudah berjuang dengan sepenuh hati, kita merasa kita ini sudah mati-matian berjuang, jadi miring. Ya. Kemudian kita berdoa, kemudian doa kita nggak dikabulkan. Ternyata kita lupa menghisap. Nah, masalah harta kita, baik masuknya maupun keluarnya. Ketika salah satunya bermasalah, maka Rasulullah di situ mencontohkan kemungkinan doanya tertolak. Nah, ini
Muhasabah lagi bagi kita yang ngerasa doanya selama ini belum dikabulkan, yang merasa selama ini mungkin punya hajat yang belum terlaksana, atau yang selama ini mungkin ya mohon maaf yang sedang mencari jodoh belum dapat-dapat, yang sudah punya keluarga tapi belum punya keturunan, yang sudah punya keturunan tapi keturunannya susah diatur. Nah, ini juga bisa gitu ya, juga bisa. Ya, siapa tahu kita menghisap muhasabah diri kita, siapa tahu. Ya, kita tidak tahu sebabnya, tapi ikhtiar kita salah satunya adalah dengan muhasabah. Kembali lagi ketika itu tadi berbicara hanya untuk diri sendiri. Padahal kita pengen paling enggak ya, kita pengen ya anak kita jadi orang yang pintar agama kan gitu ya. Karena salah satu ciri orang yang disukai Allah ya oleh Allah, orang itu ya salah satu ciri ya kalau orang pengen diberikan jalan yang baik ya, maka oleh Allah itu akan dikasih orang tersebut pintar dalam hal agama gitu ya. Mayuridillahu bihi khairan fayufaqihu fiddin. Barang siapa orang Allah menginginkan orang tersebut kebaikan, maka Allah akan kasih kemudahan dia untuk belajar agama. Itu. Pertanyaannya, kalau kemudian kita berharap anak kita pintar agama, mungkin jadi hafiz-hafidah, tapi ternyata ada nyelip harta yang haram. Nah, kira-kira gimana? Itu menghafalkan mental terus. Atau jangan-jangan kita juga sama, ya? Nah, atau mohon maaf, yang ngaji suka ada yang ngantuk. Ya. Atau mungkin gitu ya, ketika ketika mendengarkan nasihat ini mental terus gitu ya. Ketika berusaha susah terus. Ya, anaknya dikasih tahu nggak mau nurut. Anaknya ketika belajar nggak masuk-masuk. Siapa tahu? Ya, siapa tahu? Ini mungkin ada sedikit atau ada bagian dari harta-harta yang haram yang masuk sehingga menyebabkan ada bagian-bagian dari doa kita yang tertolak. Ya. Padahal berat hisapnya. Kenapa? Dua bagian. Dari mana dan kemana. Ya. Coba bayangkan ya, selama kita hidup, pernah terbayang nggak? Kita sanggup nggak ngecek harta yang masuk ke kita, itu sumbernya dari mana aja? Ya. Bahkan mohon maaf, mungkin yang meskipun pegawai, hartanya dari hasil gaji. Apakah cuma gaji doangan? Kan enggak. Kadang dikasih sama orang tua, kan gitu. Kadang ada yang dapat warisan, ada yang dapat hibah, ada yang dapat komisi, kan gitu ya. Padahal pegawai, tapi apakah hartanya pasti dari gaji? Enggak juga. Pernah hitung? Belum tentu. Gitu. Setelah itu kita hitung semua harta yang masuk. Selama kita hidup sampai hari ini deh. Berapa banyak kalau kita konversikan ke uang yang sudah masuk ke kita? Apa cuma 10 juta? Ada yang kira-kira sepanjang hidup cuman baru masuk dana ke kita 10 juta? Pasti lebih ya. Pasti lebih ya. Bahkan ya mohon maaf, sesederhana apapun pekerjaannya, ya, apapun pekerjaannya, insya Allah lebih dari itu. Ya, ya insya Allah lebih dari itu. Ini baru menghisap masuknya toh. Baru menghisap masuknya. Ini kita sedang melihat pemasukan. Ya, kalau orang keuangan, ada orang keuangan ini ya, kan neraca ada neraca pemasukan dan neraca pengeluaran. Ini baru lihat pemasukannya dulu nih, gitu ya. Baru lihat pemasukannya. Setelah pemasukannya clear, bersih, ya, baru kita bicara pengeluaran. Dikeluarkan kemana aja, untuk apa saja, gitu ya. Yang wajib-wajib sudah ditunaikan, gitu kan. Yang sunah-sunah sudah ditambahkan, gitu ya. Yang mubah sedikit sebisa mungkin dihindari, apalagi yang makruh dan haram. Dan jangan lupa ada sesuatu yang sebenarnya kelihatannya bukan bagian dari kita mengeluarkan harta, tapi kemudian menjadi wajib. Kita nggak ada hitungannya sebenarnya, tapi kemudian jadi wajib. Ini masuknya babnya kalau di fikih bukan bab muamalah, tapi babnya bab zakat. Ya. Bab zakat itu kan tergantung apa yang kita punya.
Ya, bab zakat itu tergantung apa yang kita punya. Dan bab zakat ini satu yang sifatnya memaksa, tergantung jumlah harta kita. Ya, ini bagiannya bukan di muamalah itu. Ini bagiannya bukan di muamalah. Tapi kalau kita lalai bayar zakat, kira-kira gimana? Salah nggak? Tetap salah. Itu. Udah jagain semua pemasukannya halal, semua pengeluarannya halal, tapi nggak bayar zakat. Apa hartanya juga jadi benar secara total? Nggak juga. Atau ada satu lagi yang sering lupa, pemasukannya sudah aman, halal, pengeluarannya sudah halal, gitu ya. Baik, zakat sudah dibayar, tapi ternyata tanpa disadar kemudian melakukan kanzul mal. Ada yang tahu batasan kanzul mal itu apa? Atau berapa? Nah, ya. Ya, ini kadang-kadang kita lupa. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah pernah ada seorang mayat, ya. Jadi mau para sahabat mau memandikan mayat, minta tolong Rasulullah, Rasulullah menolak. Kenapa? Dia ini kan zulmal. Padahal yang ditinggalkan itu cuma 1 dirham kalau nggak salah. 1 atau 2 dirham. Nilai kecil sekali. Tapi oleh Rasulullah dianggap kanzul mal. Jadi kanzul mal itu bukan nilainya. Jadi kanzul mal itu bukan masalah nimbun harta. Itu bukan nilai harta yang besar, bukan. Tapi yang disebutkan zulmal adalah orang yang menyimpan harta tanpa memiliki tujuan. Nah, pernah nggak kita begitu? Mungkin ada. Nah, ini harus kita perbaiki. Kalau nyimpannya untuk tujuan sebesar apapun, insya Allah nggak ada masalah. Ya, nabung untuk beli rumah, insya Allah nggak masalah. Nabung untuk haji, insya Allah nggak masalah. Nabung untuk biaya anak sekolah, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau nabungnya sekedar nabung buat jaga-jaga tanpa tujuan yang jelas, nah inilah yang dikhawatirkan masuk ke kanzul mal. Nah, ketika kanzul mal, ancamannya lebih berat lagi ternyata. Ya, ancaman lebih berat. Kenapa? Karena ancamannya di neraka akan disetrika, kan begitu. Sampai seperti itu. Padahal kelihatannya kecil, kelihatannya sederhana. Yang disimpan cuma 5.000. Tapi gara-gara 5.000 disetrika dulu di neraka. Alhamdulillah. Nah ini kalau kita nggak berilmu, kalau kita tidak mencari ilmu, kita nggak paham. Padahal tadi secara masuknya sudah benar, keluarnya juga sudah benar, gitu. Tapi ternyata ada yang salah dalam memperlakukan harta. Zakatnya sudah benar, tapi harta disimpan tanpa tujuan. Ini yang kita sebut kanzul mal. Ya, kanzul mal. Jadi menimbun harta. Kalau dalam bahasa Indonesia menimbun kan kesannya banyak ya harus banyak. Enggak. Itu. Jadi yang namanya menimbun harta adalah seberapapun harta yang kita simpan tanpa tujuan. Ya. Nyelengin tanpa tujuan. Ya. Maka ketika mau nyelengin, mau nyimpen, tetapkan dulu tujuan. Baru nyelengin. Dan tujuannya juga tujuan yang logis. Bukan tujuan yang dibuat-buat. Sekedar ada tujuan. Itu namanya ngakalin. Ya, ngakalin. Insya Allah malaikat gak bakal tertipu dengan ngakalinnya kita gitu ya. Gak akan tertipu gitu. Gak akan tertipu dengan ngakalinnya kita. Jadi memang tujuannya tujuan yang real, tujuan yang logis gitu ya. Ya mungkin mohon maaf ini bapak-bapak ya, nabung tujuannya apa? Buat nikah lagi. Logis gak? Nah, silahkan masing-masing menjawab kan gitu ya. Ya, nah ini sebuah motivasi ya, sebuah motivasi bagi saya dari mungkin kurang lebih hampir 3,5 tahun yang lalu ya kita bikin kajian fikih muamalah adalah untuk menjadi pembelajaran bagi kita, untuk menjadi wasilah bagi kita untuk mempelajari, membersihkan harta kita, menjaga harta kita. Kenapa? Karena menjaga harta kita itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga ternyata untuk anak keturunan kita, untuk keluarga kita. Jangan sampai tanpa sadar
ya, ada harta-harta yang haram yang termakan. Nah, ini efeknya akan panjang. Ya, apakah mereka bertanggung jawab? Insya Allah enggak. Ya, jadi kalaupun seorang anak diberikan nafkah dari orang tuanya sesuatu yang haram, ya, insya Allah anak tersebut nggak ikut nanggung dosanya. Ya, nggak ikut nanggung dosa. Ya mungkin, mohon maaf, mungkin kita ada yang orang tuanya ya mendapatkan uangnya bercampur dengan maksiat, insya Allah. Dan bukan juga pembenaran ya. Saya ini susah ngafalin. Mungkin karena bapak saya dulu kerjaannya maksiat terus ya. Bukan pembenaran, bukan pembenaran. Ya, ya. Insya Allah ya, dengan kita banyak berdoa, banyak bertobat, dengan berusaha lebih keras, mudah-mudahan apa yang dulu menjadi penghambat kita dalam belajar, apa yang di penghambat kita dalam menuntut ilmu, itu bisa teratasi. Gitu ya. Nah ini hisab iktisodiyah bagi kita. Ya, hisab iktisodiyah bagi kita. Ini menarik, mungkin juga ada teman-teman dari Asalim nanti bisa bisa materi ini juga menarik gitu ya. Ya, buat diri kita, buat pengusaha yang transaksinya jauh lebih banyak. Transaksinya dengan lebih banyak orang, lebih banyak jenisnya, lebih banyak modelnya, lebih banyak apa namanya item keluar masuknya dalam hitungan keuangan. Itu akan jauh lebih berat. Maka kembali lagi seperti apa yang diingatkan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Karena dunia ini sebentar, dunia ini ringan, bukan berarti kita nggak boleh untuk senang-senang, nggak boleh untuk kebagian nikmatnya dunia, karena Allah dalam surat Al-Qasas juga mempersilahkan itu. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya." Ya. Jadi dalam ayat tersebut, ya, Allah memerintahkan kita apa? Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah bagi kalian untuk kebahagiaan negeri akhirat. Jadi perintah Allah ini duluan negeri akhirat. Utamain dulu akhirat. Gitu. Tapi Allah di situ melanjutkan, walatansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagian kalian di dunia. Bagian apa? Kebahagiaan. Jadi kaidahnya adalah fokus dulu urusan akhirat. Kenapa? Karena urusan akhirat itu biasanya cuma sebentar. Coba deh kalau kita full, kita hitung sholat kita yang wajib-wajib plus tambahan sunnah yang rawatib, baca Quran, belajar keislaman dan lain-lain, sehari habis berapa jam? 2 jam? Nggak sampai. Ya, anggaplah 2 jam. Kita masih punya sisa hidup ya untuk urusan dunia 22 jam. Maka silakan dimanfaatkan. Yang mau dipakai tidur silakan, yang dipakai urusan ngurus anak silakan dan lain-lain. Tapi ya kalau kita terbalik mencarinya, mencari dulu urusan dunia 24 jam cukup nggak urusan dunia? Nggak. Kapan kebagian urusan akhiratnya? Nggak ada. Gitu ya. Maka urusan akhirat itu duluan ya. Urusan akhirat itu jadi skala prioritas kita. Kerjakan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, sisanya silahkan. Yang mau kerja, ya, yang mau cari nafkah, yang mau ngurus keluarga, yang mau ngobrol-ngobrol dan lain-lain, silahkan. Gitu ya. Tapi akhirat dulu selesaikan. Ya, haknya akhirat, kebahagiaan kita di akhirat selesaikan dulu. Ketika itu sudah selesai, insya Allah. Ya, kebahagiaan dunia itu ngikut. Ya, jadi bahagia di dunia kan nggak harus banyak uang ya. Seperti tadi ya, ya kan. Uang tidak menjamin kebahagiaan, tapi kadang-kadang bahagia butuh uang gitu ya. Ya, tapi paling enggak kalau kita enggak kebahagiaan dunia, minimal sekali kita kebahagiaan akhirat. Gitu. Syukur-syukur akhirat sudah dapat, dunia juga dapat. Yang paling tidak beruntung adalah ketika di dunia sengsara, di akhirat celaka. Sudah nyari uang dengan cara yang haram, keluarnya dengan yang haram, hidupnya susah, di akhirat sengsara. Nah, naudzubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari hal-hal seperti ini. Insya Allah mungkin
Itu adalah sedikit tausiah kita nggak panjang-panjang. Mungkin itu dari saya, kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.